Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah kalau baik semua ya. Sebelum memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ayo Abdul memimpin kawan-kawannya dulu. Kita belajar dengan kita berdoa mulai. Doa selesai. Selamat pagi, Bu. Selanjutnya Ibu akan memeriksa absensi kalian ya. Yang Ibu sebutkan tunjuk tangannya. Abdul, Hadir Bu. Gia, hadir Bu. Diva, hadir Bu. Rafa, hadir semua ya hari ini. Sebelum kita memasuki materi, pertama-tama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Ayo, diharapkan diri semua kita memimpin menyanyikan lagu Indonesia. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. Ada yang masih ingat kemarin pelajaran kita mana ya Pak? Mengenai perbedaan peran laki-laki dan perempuan. Nah, sudah tahu semua peran laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat, keluarga, dan di sekolah. Sudah tahu? Ada pertanyaan? Tidak Tidak ada. Kalau tidak ada, kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu tentang kearifan lokal dan kebudayaan di Indonesia. Sebelum itu, Ibu ingin bertanya dulu, apa saja budaya daerah yang kalian ketahui? Rumah adat, pakaian adat, Iya. tari, musik tradisional, upacara adat, senjata tradisional, Iya. hingga makanan khas yang unik di tiap daerah. Ya, benar sekali. Senjata tradisional, rumah adat, apalagi tadi udah? Seni tari, Seni tari, musik tradisional, musik tradisional, upacara adat, ya upacara adat. senjata tradisional. Ya, benar sekali ya. Sebelum kita memasuki materi pelajaran, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini untuk apa. Yang pertama, agar kalian mampu menjelaskan pengertian kearifan lokal dengan tepat. Selanjutnya, menyebutkan contoh kearifan lokal dan kebudayaan di Indonesia. Setelah itu, menunjukkan sikap menghargai budaya daerah dan menyampaikan hasil diskusi dengan percaya diri. Nanti berkelompok di akhir pembahasan kita. Setelah itu berdiskusi. Selanjutnya, pengertian kearifan lokal dan kebudayaan di Indonesia. Ibu akan menjelaskan ya pengertiannya. Kearifan lokal atau biasa yang disebut local wisdom adalah pandangan hidup, nilai-nilai luhur, pengetahuan tradisional yang diciptakan, dikembangkan serta diwariskan oleh suatu komunitas secara turun-menurun. Berarti kearifan lokal ini sudah diwariskan dari leluhur, dari nenek moyang. Sedangkan budaya itu adalah seluruh sistem atau gagasan, tindakan, dan hasil karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan masyarakat melalui proses belajar. Berarti kearifan lokal itu dia dari leluhur yang diturunkan dari nenek moyang kita ke anak cucunya kita ini dan dilestarikan. Sedangkan budaya itu melalui proses belajar. Dia mengikuti masa di dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, secara sederhana
ciri khas yang menonjol dari suatu daerah. Ciri khas identitas di suatu daerah itu berbeda-beda, tidak sama ya. Keberagaman, karena kita keberagaman tadi. Ciri khas yang membedakan suatu daerah dengan daerah lainnya, misalkan cara orang Sunda menghormati alam berbeda dengan cara orang Dayak. Kalau orang Sunda itu biasanya dia ada pegunungan tertentu yang memang tidak boleh dijangkau, memang harus dijaga, tidak boleh dirusak. Sedangkan pandangan adat Dayak ada yang namanya hutan ditebang, tetapi mereka menanam padi lagi. Untuk menanam padi, tetapi sebelum itu mereka seperti ritual dulu, seperti permisi kepada leluhur sebelum penebangan tadi kan, untuk membuat ladang. Dia itu permisi dulu kepada leluhur. Itu perbedaan Sunda dan Dayak. Ada yang tahu contoh kearifan lokal yang ada di tempat tinggalmu seperti kita di Kalimantan? Ada yang tahu? Ayo, siapa? Ayo, Naila. Saprahan atau suku Melayu. Ya, Saprahan di Kalimantan ini ada di suku Melayu. Melayu. Habis itu apa lagi? Ayo, Gea. Dan naik dango atau Dayak. Ya, naik dango atau Dayak. ya dari suku Dayak. Gawai biasa orang itu bilang. Pernah dengar? Nah. Berarti prosesi membawa dan menyimpan seikat padi. Mereka ini mengadakan naik dango sebagai ritual rasa syukur mereka karena hasil padi yang berlimpah. Habis itu ogoh-ogoh di Bali, tradisi mengarak patung. Pernah enggak lihat di Google? Dia mengarak patung besar. Jadi pemuda-pemuda itu mengangkat patung menjelang hari Nyepi. Hari Nyepi. Jadi kalau kita libur hari Nyepi itu mereka ada tradisi sebelum Nyepi itu dia mengarak ogoh-ogoh itu seperti patung. Itu mereka filosofikan sebagai seperti makhluk-makhluk yang jahat seperti setan. Jadi setelah mereka mengarak, lalu mereka membawa ke sekitar desa ini, dibawa di sekitar desa, lalu setelah itu dibakar untuk memusnahkan yang jahat-jahat, yang hal-hal negatif. Ya, karena kita ini banyak tradisi, jadi kita harus menghormati semua tradisi-tradisi yang ada di berbagai suku-suku yang berbeda-beda. Dari sini sudah mengerti? Sudah mengerti. Selanjutnya kita ke sesi berdiskusi ya. Nanti Ibu akan menayangkan video. Kalian mencatat hal-hal yang penting dan akan mempresentasikan ke depan kelas. Nanti video yang Ibu tayangkan, kalian simak baik-baik. Lalu apa-apa saja isi di dalam video itu yang penting-penting. Sudah mengerti? Sudah. Kalau sudah mengerti, Ibu akan tayangkan videonya ya. Disimak ya. Anak-anak, pernahkah kalian berpikir kenapa di Indonesia ada begitu banyak tradisi, tarian, makanan, bahkan cara hidup yang berbeda-beda? Itu semua bukan sekadar budaya, tapi itulah yang kita sebut kearifan lokal masa kini. Sudah? Sudah. Sudah. Kalau sudah, kalian catat yang penting-penting tadi dari video itu, dan kalian bisa tidak menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalian mempresentasikan ke depan. Ayo mulai berdiskusi dengan kawannya 10 menit dari sekarang.
Ya, waktunya ada 10 menit nih. Waktunya kita mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Mulai dari kelompok 1 ayo. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Bali atau Subak. Adanya sistem perairan sawah ada sejarah sistem perairannya. 2. Di Aceh ada tari saman sebagai simbol kebersamaan. 3. Subak atau Bali, sistem irigasi sawah tradisional yang dikelola bersama berdasarkan prinsip Trihita Karana atau harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. 4. Sasi atau Maluku dan Papua atau bencana. 7. Lompat batu atau Pahobo, Tonias, Sumatera Utara. Tradisi melompati batu setinggi 2 meter untuk menunjukkan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Tadi kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 2 tidak ada tanggapan? Tidak ada. Tadi itu contoh dari kearifan. Kelompok 1 berkata Bali, Subak adanya sistem perairan sawah agar terjaga sistem perairannya. Ada nggak tadi dari video? Ada. Habis itu di Aceh ada tari saman sebagai simbol kebersamaan. Ada tadi di video, ada ya. Habis itu Subak, sistem irigasi sawah tradisional yang dikelola bersama berdasarkan prinsip Trihita Karana. Ya, benar sekali. Sasi Maluku atau Papua, aturan adat yang melarang. Benar sekali. Jadi presentasi dari kelompok 1 baik sekali ya. Ayo tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Dari sini ada pertanyaan tidak? Ada. Nah, kalau tidak ada yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ada tidak? Ayo, siapa yang mau bantu Ibu? Naila, ayo. Kesimpulan hari ini. Kesimpulan hari ini, harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Sebagian besar kearifan lokal Indonesia, mulai dari rogo-rogo di Bali, sakrahan di Taban, hingga Jawa di Kelantan. Ya. Ya, budaya gotong royong tadi kata Naila dan juga Wilda mengedepankan kebersamaan dan gotong royong tadi. Jadi intinya kearifan lokal adalah kompas moral. Adanya kompas moral sebagai penentu moral kita ini. Adanya aturan dalam masyarakat Indonesia yang berlaku di Indonesia ini. Ia menjadi solusi tradisional atas masalah modern. Jadi dia mengikuti perkembangan zaman, terutama dalam hal pelestarian lingkungan dan kerukunan sosial di tengah keberagaman.